Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi Recording hadana in li hadza wa ma progress. kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, kita bisa dipertemukan dalam sebuah majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran. Dan hari ini akan membahas surah Ali Imran ayat 38. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita Habib Muhammad Haidar. Dan tidak mengulur waktu, kita akan mulai dengan mari kita membaca doa niat taklim di kertas yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Habib. Monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat karunia yang Allah terus berikan untuk kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, taufik, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama kembali bertemu, berkumpul di tempat yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita berharap mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan ganjarannya, dan insyaallah jadi sebab kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tafsir Al-Quran kita di surat Ali Imran ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sanalah berdoa Zakaria kepada Tuhannya. Qala, Zakaria berkata, Rabbi habli, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik, sesungguhnya kamu maha mendengar doa. Itu terjemahannya begitu ya. Kita mundur dulu sedikit ke pembahasan kita yang terakhir. Kita membahas kemarin itu mengenai Siti Maryam, ibunya Siti Maryam yang kemudian mengandung,
dan bernazar bahwa kalau nanti anak ini lahir akan dijadikan sebagai pelayannya Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Kemudian ternyata yang lahir adalah perempuan, yaitu Siti Maryam. Beliau Siti Maryam diasuh, diurus oleh Nabi Zakaria, ditempatkan di satu kamar khusus oleh Nabi Zakaria yang disebut mihrab di dalam ayat Al-Quran yang kita baca. Kemudian yang bisa punya akses untuk keluar masuk ke tempat kamarnya Siti Maryam itu adalah Nabi Zakaria. Kata Allah kemarin, setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di dalam kamarnya, dilihat ada makanan di kamarnya Siti Maryam yang Nabi Zakaria tidak membawakan itu. Dan Siti Maryam nggak punya akses keluar masuk untuk membawa makanan itu sendiri. Akhirnya ditanya oleh Nabi Zakaria, Maryam, dari mana kamu dapat makanan itu? Kata Maryam, ini adalah rezeki dari Allah. Allah kalau mau kasih rezeki, Allah bisa kasih tanpa perhitungan, gitu ya. Kita katakan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini Allah memang punya hukum sebab akibat. Kita kasih contoh kemarin, sebab saya memasukkan tangan saya ke api, akibatnya tangan saya terbakar. Itu namanya hukum sebab akibat. Nah, Allah yang mengatur sebab akibat itu, tapi Allah tidak diatur oleh sebab akibat. Artinya kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, Allah bisa melakukan apa saja tanpa harus melalui hukum sebab akibat. Contohnya dalam kasus Siti Maryam kemarin, seharusnya Nabi Zakaria masuk membawakan makanan, akibatnya di kamar Siti Maryam ada makanan. Tapi Nabi Zakaria nggak pernah bawa, ternyata di kamar Siti Maryam ada makanan, ada rezeki dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada Siti Maryam di dalam kamar itu tanpa melalui hukum sebab akibat. Di saat itu ketika Nabi Zakaria menyaksikan itu, Nabi Zakaria kemudian tergerak lagi untuk kemudian meminta keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria nanti akan kita bahas juga, ketika memanjatkan doa ini posisinya umurnya sudah sangat tua, sebagaimana yang akan diakui sendiri oleh Nabi Zakaria nanti. Tapi kenapa Nabi Zakaria di saat itu kok tetap meminta kepada Allah, padahal kalau kita pakai hukum sebab akibat, nggak mungkin Nabi Zakaria punya anak udahan. Usianya lanjut dan ada masalah pada istrinya sehingga istrinya nggak bisa melahirkan, nggak bisa punya keturunan. Tapi ketika Nabi Zakaria lihat dan Nabi Zakaria semakin yakin bahwa iya juga, Allah kalau mau kasih sesuatu, Allah nggak terikat dengan hukum sebab akibat. Buktinya nih Maryam di kamar yang terkunci, kalau Allah berkehendak bisa dia dapat makanan. Bahkan makanan yang didapat oleh Siti Maryam seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu makanan yang nggak musim di saat itu. Jadi makanan-makanan buah-buahan yang nggak musim justru ada di kamarnya Siti Maryam. Kata Allah, hunalika. Hunalika dalam bahasa Arab itu normalnya, umumnya digunakan untuk menunjukkan tempat. Di sanalah, makanya tadi kita artikan di sanalah. Tapi terkadang di dalam bahasa Arab, hunalika juga biasa digunakan untuk waktu. Nah, berarti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dari kata hunalikanya aja Allah memberi dua informasi kepada kita. Informasi yang pertama adalah tempat Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria berdoa di kamarnya Siti Maryam. Hunalika, di sanalah, di tempatnya Siti Maryam itu Nabi Zakaria berdoa. Informasi yang pertama. Informasi yang kedua yang Allah mau sampaikan adalah mengenai waktu berdoanya Nabi Zakaria. Yaitu ketika Nabi Zakaria masuk melihat Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada Maryam tanpa melalui hukum sebab akibat, saat itulah Nabi Zakaria juga berdoa. Jadi Nabi Zakaria berdoa di tempat itu dan Nabi Zakaria berdoa di saat itu juga. Beliau tidak kemudian menunda doanya nanti dan lain sebagainya, enggak. Di saat itu dan di tempat itu Nabi Zakaria alaihissalam langsung memanjatkan doanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama ketika membahas mengenai potongan ayat ini, mereka itu biasanya menjelaskan gini, Allah Subhanahu wa taala itu punya berkah. Keberkahan itu Allah tempatkan di banyak hal. Ada tempat yang berkah, seperti Ka'bah misalnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun itu untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang ada di kota Mekah, mubarakan, dan itu adalah tempat yang penuh berkah. Jadi ada tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada benda-benda yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah ketika di dalam Al-Qur'an menamakan air hujan. Kata Allah, sungguhnya kami menurunkan dari langit air yang penuh berkah. Jadi airnya disifati sebagai air yang berkah. Keberkahan juga Allah tempatkan pada orang. Contoh, Nabi Isa alaihi salam ketika beliau menceritakan soal dirinya sendiri, ketika bicara waktu masih kecil dan lain sebagainya, di antara ucapannya adalah, dan Allah menjadikan saya mubarakan, orang yang penuh berkah. Jadi Allah punya keberkahan pada tempat, Allah punya keberkahan pada benda, Allah punya keberkahan pada waktu, Allah punya keberkahan pada orang dan lain sebagainya. Keberkahan-keberkahan ini yang seharusnya kita cari. Karena berkah itu apa sih artinya? Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Itu berkah. Kadang sesuatu yang terberkahi atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara jumlah enggak banyak. Secara jumlah, tapi secara kualitas dia akan jadi bagus. Contoh, pernah nggak kita baru bangun tidur, tiba-tiba rasanya udah malam lagi, kayak hari itu jamnya jalannya cepet banget. Saya belum sempat gini. Hari itu terasa terburu-buru banget. Kok udah jam segini ya, saya belum gini. Itu hari itu berarti nggak ada berkahnya buat kita. Tapi dari sisi nominalnya, satu hari semalam itu berapa? 24 jam. Walaupun rasanya kayak jamnya jalannya cepat, tapi 24 jam tuh. Secara nilai sama. Tapi secara kualitas beda sekarang. Kenapa? Enggak ada keberkahannya. Tapi di sisi lain kita pernah juga mungkin kita mengalami satu hari kita udah ngerjain banyak hal, tapi hari itu jalannya kayak lambat banget. Kayak kita udah ngelakuin ini, udah menyelesaikan urusan ini, udah gini. Lihat jam, loh baru jam 10 ternyata ini. Loh baru zuhur ternyata. Tuh hari ada berkahnya berarti. Apakah hari itu jadi 50 jam? 24 jam sama. Secara angka sama 24 jam, tapi secara kualitas jadi berbeda. Kenapa? Ada berkahnya. Ada berkahnya. Makanya kita kalau dengar misalnya cerita-cerita soal umpamanya Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu sehari semalam sholat 1000 rakaat, belum lagi sedekahnya dan lain sebagainya. Kita mungkin mikir ini kalau dihitung 1000 rakaat dibagi 24 jam, tidak masuk mungkin hitungannya. Nah, tapi jangan lupa ada yang namanya keberkahan. Orang-orang yang soleh itu karena mengisi waktunya dengan kebaikan, akhirnya waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada umur yang berkah. Ini usianya mungkin nggak panjang, tapi jasanya banyak. Kita ambil contoh misalnya, tahu kitab hadis Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu yang nulis namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umurnya mungkin nggak sampai 50 tahun. Meninggal masih muda. Tapi kalau jumlah halaman kitab yang dia tulis ditotal dengan umurnya, itu berarti setiap detik nulis sekian halaman. Saking banyaknya. Padahal nggak mungkin dia nulis umur 1 hari, nggak mungkin kan? Pasti dia nulis setelah dia belajar dan lain sebagainya. Banyak karyanya dan masih dipakai sampai saat ini. Padahal usianya nggak panjang. Itu namanya umur yang
berkah. Harta yang berkah ada juga. Secara nominal kelihatannya sedikit, tapi ternyata buat bayar ini cukup, buat ngelunasi ini cukup, buat ini cukup. Tapi kadang duitnya secara nominal banyak, tapi tahu-tahu habis, nggak tahu kemana. Nah, itu berarti hartanya nggak ada berkahnya tuh, ya. Nah, kita dianjurkan oleh para ulama untuk cari berkah-berkah ini. Entah itu pada waktu, entah itu pada orang, entah itu pada tempat dan lain sebagainya. Nabi Zakaria dalam kasus ini, beliau berdoa di tempat dan di waktu yang penuh dengan berkah. Kenapa Nabi Zakaria melakukan atau memanjatkan doanya di kamarnya Siti Maryam, yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya kepada Siti Maryam. Berarti kita juga kalau bisa cari tempat-tempat yang penuh berkah itu. Kenapa? Karena di tempat itu tempat yang sudah dikenal oleh malaikat sekarang. Ini tempat yang biasa rahmatnya Allah turun, yang biasa berkahnya Allah turun. Ketika kita ke sana, kita dapat juga bagian dari situ. Makanya sebagian ulama bilang selain kita ini dianjurkan untuk berziarah ke makam-makam orang soleh, kita juga jangan sampai lupa untuk berziarah ke tempat-tempatnya orang soleh ketika mereka masih hidup. Sebagian bahkan bilang itu lebih penting. Kenapa? Ini karena ketika mereka masih hidup, misal anggap ini dulu rumahnya wali siapa gitu misalnya ya. Nah, oh dia kalau ngajar duduknya di sini. Oh dia kalau sholat di sana. Oh dia kalau nerima tamu di situ. Ini tempat-tempat yang pernah dia pakai untuk ibadah sama Allah ini sekarang jadi tempat-tempat yang penuh berkah. Kita ke situ, kita dapat bagian berkah di situ. Kita berdoa di situ, kita dapat bagian ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga jangan melupakan itu karena keberkahannya itu ada, gitu ya. Tuh. Pelajaran berikutnya adalah kita berarti harus bisa memanfaatkan momen. Lihat Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Siti Maryam, setiap kali masuk kata Allah di ayat yang kemarin, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ada aja makanan di tempatnya Siti Maryam. Ada aja buah yang enggak musim tuh. Nabi Zakaria sekarang tahu berarti ini tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus manfaatkan ini. Kata Allah, saat itu juga di tempat itu juga da'a Zakaria Rabbah. Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Enggak pakai dinanti-nanti sama Nabi Zakaria. Enggak pakai besok-besok. Saat itu juga di tempat itu juga Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Zakaria memanfaatkan momen keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus pandai-pandai memanfaatkan momen. Misal, contoh, ketika ada orang soleh datang ke tempat kita, dimanfaatkan dengan cara apa? Minta doanya. Oh, ada orang alim datang ke tempat kita, manfaatkan momen kedatangannya dia dengan apa? Cari ilmunya, gitu ya. Misalnya, oh ini ada orang yang terkenal mustajab doanya, datang ke tempat kita, jangan pakai nanti-nanti, datangi, kemudian minta dia untuk mendoakan kita. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menceritakan soal Uwais Al-Qarni. Kata Nabi, ada orang namanya Uwais Al-Qarni, kemudian disebutkan sifatnya lengkap oleh Nabi. Kata Nabi salah satunya, orang ini kalau berdoa diijabah oleh Allah. Umar, Ali, kalau kamu ketemu sama dia, minta dia untuk memohonkan ampun bagi kamu berdua. Disuruh memanfaatkan momen kan berarti sama Nabi. Kalau kamu ketemu sama dia, ini jangan sampai lepas loh ini. Ini orang yang kalau berdoa sama Allah, Allah ijabah doanya. Kalau kamu ketemu dia, manfaatkan momen itu, minta dia untuk memohonkan ampun bagi kalian berdua. Singkat ceritanya, pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar kemudian nyari Uwais Al-Qarni di antara jamaah haji dan ketemu. Ketika ketemu, kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melaksanakan pesan Nabi tadi, meminta Uwais Al-Qarni untuk
memohonkan ampun bagi beliau berdua. Dalam contoh yang berbeda dengan itu, ada salah satu ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dia lagi melakukan satu perjalanan, kemudian dia dan muridnya singgah di satu kampung. Sufyan Ats-Tsauri ini ulama yang ilmunya luar biasa. Ketika singgah di kampung itu, orang satu kampung gak ada yang memanfaatkan momen kedatangannya Sufyan Ats-Tsauri ke situ. Gak ada yang datang ke tempatnya dia nginep untuk belajar, untuk bertanya, untuk minta fatwa, untuk cari ilmu, gak ada. Jadi dibiarkan aja Sufyan Ats-Tsauri di situ. Kata Sufyan Ats-Tsauri ngomong sama muridnya, kita cari kampung lain aja deh. Kita istirahat di kampung lain aja. Kata muridnya, kenapa nih kita baru datang di sini kok udah cari kampung lain? Kata Sufyan Ats-Tsauri, ini kampung isinya mayat semua ini. Kenapa? Gak pandai memanfaatkan momen soalnya. Ini ada orang alim datang ke kampungnya, bukannya dimanfaatkan untuk dicari ilmunya, malah dibiarkan begitu aja. Kita harus belajar dari hal-hal yang seperti itu, ya. Kita ketika kedatangan orang soleh minta doanya, ketika kedatangan orang alim tanya, ambil ilmunya, belajar dari dia dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa anggapan dan mungkin saya adalah di sini yaitu di tempat lain lah ini orang Masya Allah semua. Ada beberapa anggapan gini, kalau saya tanya sama orang alim, itu kesannya saya jadi gak sopan sama dia. Ada anggapan begitu. Jadi ketika orang alim itu datang, ya dia diem aja gak ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya dimintain doa, ujung-ujungnya diajak foto misalnya. Tapi gak ditanya, gak dicari ilmunya. Kenapa? Gak enak saya, masa saya tanya sama dia. Saya mau tanya apa, nanti pertanyaan saya takutnya terlalu remeh nih buat dia nih. Nah, itu keliru, ya. Menghormati orang alim adalah dengan dicari ilmunya. Kita menganggap saya diem di depannya orang alim ini, menghormati dia, segan kepada dia, sehingga saya diem, saya nggak nanya sama dia. Itu cara menghormati dia, keliru. Cara menghormatinya justru adalah dengan dicari ilmunya, ditanya dan lain sebagainya, ya. Tuh. Jadi Nabi Zakaria berdoa di tempat itu dan di saat itu. Kata Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, habli. Habli itu artinya berikan kepada saya secara cuma-cuma. Kita pernah dengar hibah. Pernah hibah ya? Hibah itu apa hibah? Pemberian secara cuma-cuma. Nah, saya menghibahkan mobil saya misalnya kepada si A. Apa yang si A berikan kepada saya? Enggak ada. Saya memberikan itu secara cuma-cuma. Itu namanya hibah. Pemberian tanpa ada timbal balik. Itu namanya hibah. Nabi Zakaria ketika berdoa, dia tahu dia berada pada posisi tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya kompetensi untuk punya anak. Beliau berada pada usia yang lanjut, kemudian istrinya juga berada pada usia lanjut, yang secara hukum akal ini kemungkinan besar tidak punya anak ini, sudah tidak bisa punya anak. Makanya Nabi Zakaria merasa, saya minta anak nih, tapi saya punya kompetensi apa yang bisa saya tawarkan kepada Allah? Saya punya persyaratan apa? Saya tidak memenuhi syarat nih untuk diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya bukan lagi di usia muda, sudah tidak produktif dan lain sebagainya. Makanya Nabi Zakaria bukan, ya Allah saya pengen punya anak, enggak, tapi ya Allah beri saya anak, habli, beri saya anak secara cuma-cuma, karena kalau mengandalkan saya ini tidak memenuhi syarat untuk itu. Habli min ladunka, berikan saya anak dari sisimu, min ladunka. Dalam bahasa atau dalam tafsir Al-Quran, kata ladun itu artinya dari sisi kamu, min ladunka, tapi caranya terserah kamu. Itu min ladunka. Makanya kalau ada orang dapat ilmu tapi tanpa belajar, kita sebutnya ilmu laduni. Ya, pernah dengar ilmu laduni ya? Ilmu laduni artinya ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Itu namanya ilmu laduni. Nah,
Caranya gimana Allah memberikan ilmu itu kepada dia? Terserah Allah. Kadang nggak lewat belajar, kadang nggak lewat membaca, kadang dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu laduni. Nabi Zakaria ketika minta sama Allah supaya diberikan anak, Nabi Zakaria juga bilang min ladunka. Ya Allah, dari sisi kamu. Caranya terserah kamu deh. Kan kamu kan barusan ini mematahkan hukum sebab akibat ini untuk Maryam berkali-kali. Saya juga mengharapkan anak dengan cara yang terserah kamu, karena kamu juga bisa memberikan anak kepada saya bahkan dari jalur selain melalui hukum sebab akibat. Min ladunka, terserah kamu. Pokoknya ini anak pemberian dari kamu dengan cara yang saya serahkan sepenuhnya kepada kamu. Apa yang diminta Nabi Zakaria? Dzurriyyatan thayyibah. Anak keturunan yang baik. Nabi Zakaria ketika meminta anak keturunan, beliau sudah punya niat-niat di dalam hatinya dia. Ini anak ini mau diarahkan kayak gimana sih? Anak ini oleh Nabi Zakaria tidak diniati untuk meneruskan hartanya, enggak. Tidak diniatkan untuk meneruskan kejayaannya, enggak juga. Tidak diniatkan untuk jadi kebanggaan di hadapan orang lain, enggak. Tidak ada tujuan-tujuan duniawi dari keinginannya Nabi Zakaria untuk punya anak. Maka yang diminta oleh Nabi Zakaria bukan cuma punya anak, tapi punya anak yang kualitasnya baik. Ya, dzurriyyatan thayyibah. Punya anak, ya Allah, kasih saya dari sisi kamu, entah bagaimana caranya, karuniakan kepada saya anak keturunan yang berkualitas, yang kualitasnya baik. Supaya apa? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan soal Nabi Zakaria. Kata Nabi Zakaria, yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, supaya dia mewarisi saya. Mewarisi apa? Nilai-nilai kebaikan dari saya, dari keluarganya Nabi Yakub, mewarisi kenabian, mewarisi ilmu, mewarisi kesolehan, mewarisi kezuhudan dan lain sebagainya. Jadi yang diharapkan oleh Nabi Zakaria, anak itu bukan untuk kepentingannya dia, bukan. Tapi supaya ada yang meneruskan nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh Nabi Zakaria. Makanya para ulama juga ngajari kita, kalau kita kepingin punya anak dan lain sebagainya, dari awal pasang dulu, ini niatnya apa sih kita kepingin punya anak nih sebenarnya. Mau diarahkan untuk apa sih anak kita ini. Dan supaya kita tahu juga, Nabi Zakaria mengajarkan kita melalui doa ini bahwa anak itu bukan fotokopi orang tuanya, bukan. Misal saya dulu umpamanya ini ya, saya dulu kepingin jadi penyanyi misalnya. Contoh ini enggak kepingin saya, ini cuma contoh aja, contoh. Saya misalnya kepingin jadi penyanyi, enggak kesampaian, delalah belok jadi ustadz malah. Tidak bisa jadi penyanyi, sudah terlanjur pakai peci, pakai ini tidak menjual lagi sudah. Punya anak saya harus jadi penyanyi, tidak bisa. Karena anak saya bukan fotokopi saya, bukan. Nah, Nabi Zakaria kepengen punya anak itu bukan supaya anaknya jadi fotokopinya dia, enggak, tapi dia punya nilai-nilai kebaikan yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai hilang nilai kebaikan ini. Nah, yang mau diwariskan oleh Nabi Zakaria kepada anaknya itu adalah nilai-nilai ini. Makanya kita yang terpenting itu menanamkan nilai kebaikan kepada anak, menanamkan akidah, menanamkan keimanan, menanamkan kesolehan, menanamkan nilai-nilai yang islami. Nanti perjalanan hidupnya dia akan dibimbing oleh nilai-nilai itu. Itu yang diminta oleh Nabi Zakaria tuh. Maka Nabi Zakaria bilangnya, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan saya dari sisi kamu anak keturunan yang baik. Yang baik artinya yang berkualitas, ya. Artinya ada enggak anak keturunan yang enggak baik? Ada berarti. Ya. Kalau Nabi Zakaria mintanya kasih saya anak keturunan yang berkualitas, yang baik. Berarti ada enggak yang enggak baik? Ada. Karena kalau misalnya semua anak keturunan pasti baik, Nabi Zakaria tidak perlu nyebut baiknya. Kenapa Nabi Zakaria perlu menekankan thayyibahnya itu di situ? Karena ada anak keturunan yang tidak thayyibah. Contoh misalnya Nabi Nuh.
Ketika Nabi Nuh kedatangan banjir, sama Allah suruh membuat kapal, kemudian datang banjir besar menghanyutkan semua yang gak beriman sama Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kemudian kan manggil anaknya, "Nak, sini kamu naik kapal sama saya sini." Tapi kata anaknya, "Enggak, saya naik ke gunung aja, gunung ini akan menyelamatkan saya." Padahal udah dikasih tahu sama Nabi Nuh, ini hari gak ada yang bisa menyelamatkan dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat ceritanya, binasa juga anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian bilang sama Allah, "Ya Allah, kamu katanya kan mau menyelamatkan keluarga saya, orang-orang yang terkait dengan saya dan lain sebagainya. Anak saya itu kan keluarga saya juga." Tapi kata Allah, "Innahu amalun ghairu sholeh." Enggak, dia memang anak kamu, tapi dia bukan anak keturunan yang berkualitas, bukan. Jadi jangan kamu anggap dia bagian dari kamu, enggak. Nah, semuanya sekali kembalinya kepada kita berdoa sama Allah, pendidikan juga sekaligus niat sejak awal apa yang mau kita tanamkan kepada anak-anak kita nanti. Dari awal kita sudah punya niat. Kalau saya punya anak, mau ngapain saya? Bahkan para ulama itu bilang termasuk usaha untuk punya anak soleh itu adalah menentukan niat-niat yang baik ketika kita mau menikah. Jadi ini nikah aja belum ya? Saya punya rencana menikah misalnya. Saya nikah ini mau ngapain saya? Apa niatnya saya mau menikah ini? Nah, niat-niat baik ketika orang itu menikah itu nanti juga akan berpengaruh kepada kualitas anaknya dia juga nanti. Karena orang kalau punya niat baik kemudian niat baiknya diseriusi, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, satu niat baik akan dibukakan 70 jalan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mewujudkan niatnya itu, ya. Jadi Nabi Zakaria di dalam doanya minta anak kepada Allah secara cuma-cuma karena beliau menyadari beliau tidak memenuhi persyaratan sebetulnya untuk memiliki anak dari sisi usia dan lain-lain, sehingga mintanya anak dari sisi Allah dengan cara apapun yang Allah mau berikan, tapi anak yang diminta adalah anak yang baik, yang bagus kualitasnya. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya kamu wahai Allah adalah zat yang maha mendengar doa. Kata sami' di dalam Al-Quran itu kan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maha mendengar. Biasanya di dalam Al-Quran sami' itu enggak berdiri sendiri. Biasanya sami' nanti ada gandengannya, sami' alim atau sami' basir, maha mendengar, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Jadi gandeng sama sifat yang lain. Hanya ada setidaknya 2 ayat di dalam Al-Quran yang kata sami' itu berdiri sendiri. Pertama ayat ini, innaka sami'ud du'a. Yang kedua di dalam doanya Nabi Ibrahim. Juga Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya kamu sami'ud du'a, maha mendengar doa. Cuman 2 ayat ini aja. Di mana kata sami' sifatnya Allah maha mendengar itu tidak digandengkan dengan sifat Allah yang lain. Dan dua-duanya konteksnya ada pada doa dalam meminta keturunan. Seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria di doa ini minta keturunan kan? Kemudian dia bilang innaka sami'ud du'a. Di dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim ketika berdoa minta keturunan itu di ujungnya juga mengatakan sesungguhnya kamu maha mendengar doa. Jadi cuma ada 2 kali di dalam Al-Quran, dua-duanya di dalam doanya para nabi yang mereka berdua meminta untuk diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian ulama mencoba mencari tahu kenapa 2 orang nabi ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, ketika meminta doa supaya mendapatkan keturunan itu kok pakainya sami'ud du'a, kenapa? Kok tidak pakai sami'un alim misalnya seperti yang pada umumnya sami'un basir dan lain-lain? Sebagian mengatakan karena mereka memanjatkan doa itu dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, dengan suara yang penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga enggak semua orang mendengar doa itu. Bahkan di antara orang-orang yang ada di sekitar mereka ketika mereka membaca doa itu, mereka bahkan enggak mendengar apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim. Jadi suaranya sangat pelan, sangat lirih, syahdu, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
tapi mereka yakin meskipun suara mereka ini pelan penuh harapan, tapi Allah selalu mendengar doa yang mereka panjatkan. Makanya mereka penekanannya ada pada sami'ud doa, maha mendengar doa. Karena doa yang dipanjatkan saat itu doa dengan suara yang pelan, dengan suara yang lirih, yang tidak didengar oleh orang yang lain, tapi harapan mereka begitu besar kepada Allah, keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar doa meskipun dari suara yang lirih. Nah, sebagian ulama menafsirkan sami'ud doa yang dimaksud adalah sesungguhnya kamu wahai Allah maha mengabulkan doa. Karena kalau mendengar doa dari siapapun Allah mendengar doa itu. Tapi yang diminta oleh Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim dalam ayat itu adalah ya wahai Allah sesungguhnya kamu maha mengabulkan doa. Maha mengabulkan doa. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di tempat itu, di waktu itu, doa dengan penuh kerendahan hati, mengatakan habli, berikan kepada saya meskipun saya tidak memenuhi syarat, miladunka dari sisi kamu ya Allah, dengan cara apapun terserah kamu. Doa yang penuh dengan kerendahan hati, kemudian ditutup dengan keyakinan Nabi Zakaria bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa yang dia panjatkan. Dalam ayat berikutnya kata Allah, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka malaikat pun menyeru Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, dalam keadaan dia Zakaria masih dalam posisi berdiri sholat di mihrab. Artinya antara doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala jaraknya sangat dekat. Nabi Zakaria masih di situ, masih pada posisi berdoa, masih di tempat itu, kemudian datang ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada kamu dengan Yahya yang nanti akan jadi anaknya Nabi Zakaria. Tapi Nabi Zakaria setelah menunggu sekian lama, setelah berdoa dan lain sebagainya, ketika akhirnya beliau berdoa di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, saat itu juga datang ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria masih dalam posisi sholat, masih dalam posisi berdoa, masih di mihrab di kamarnya Siti Maryam. Malaikat datang dan memberikan kabar gembira bahwa Allah akan kasih kamu anak namanya Yahya. Ulama kemudian membahas ini. Kata ulama, siapa malaikat yang ngasih kabar gembira kepada Nabi Zakaria ini? Nah, ada sebagian bilang berdasarkan beberapa riwayat yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria dalam posisi Nabi Zakaria masih sholat, itu masih berdoa untuk kasih kabar gembira bahwa dia akan dapat anak namanya Yahya. Dan kata Allah di surat Maryam ketika menceritakan ini, belum pernah ada satu orang pun sebelumnya yang diberi nama Yahya. Jadi Nabi Yahya ini orang pertama yang dapat nama Yahya. Dan yang kasih nama Yahya itu adalah Allah. Ya, karena ini kabar gembira kan dari malaikat kan. Anaknya belum lahir. Kita biasanya ngasih nama anak kapan? Setelah lahir kan. Ini anaknya bahkan terjadi aja belum ini. Tapi sudah dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapat anak yang namanya Yahya. Jadi nama Yahya, Nabi Yahya adalah orang pertama yang menggunakan nama Yahya, dan nama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria posisinya masih dalam posisi sholat. Kata para ulama, berarti syariat sholat itu sebetulnya sudah ada juga dari umat-umat terdahulu. Artinya sholat itu bukan hanya khusus bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, enggak, hanya mungkin berbeda caranya, itu hanya. Nah, ada beberapa ulama yang mencoba mencari tahu gimana sih caranya sholat umat-umat terdahulu. Sebagian mengatakan
Umat-umat terdahulu itu kalau sholat lebih banyak berdirinya daripada kegiatan lainnya. Kalau kita kan kurang lebih proporsional lah ya, ada berdirinya, kemudian ruku, i'tidal, sujud, ada gerakan-gerakan yang bervariasi di dalam sholat kita. Sedangkan kalau di umat-umat terdahulu itu lebih banyak posisi berdirinya, jadi doa-doanya, bacaannya dan lain sebagainya itu lebih banyak dilakukan dalam posisi berdiri. Tapi intinya syariat sholat itu berarti sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana puasa, haji dan lain sebagainya. Ya. Kemudian nama Yahya itu sendiri kalau kita lihat, Yahya itu artinya apa Yahya? Yahya itu kalau kita ikut pendapat yang mengatakan bahwa Yahya berasal dari bahasa Arab, Yahya itu artinya yang terus menerus hidup. Artinya, nih ada keunikan di situ. Kita ini kalau ngasih nama orang, apakah orang itu pasti sesuai dengan nama yang kita kasih atau enggak? Contoh. Ada orang ngasih nama anaknya Jenius misalnya. Apakah pasti anaknya Jenius? Tentu. Harapannya dia bahwa anaknya akan jenius. Misalnya dia kasih nama anaknya Mahir. Mahir, orang yang pandai, orang yang mahir. Apakah pasti anaknya jadi orang pandai? Belum tentu juga. Harapannya dia anaknya akan sesuai dengan nama yang dia kasih. Jadi nggak ada jaminan bahwa antara nama dengan orang yang diberi nama itu akan sesuai, nggak ada jaminan. Tapi kalau yang ngasih nama Allah sekarang, Allah ini kan maha tahu, Allah ini yang maha segala-galanya. Ketika Allah kasih nama kepada seseorang, pasti nama itu jelas sesuai dengan orang itu. Pertanyaannya, ini anaknya Nabi Zakaria dikasih nama Yahya, yang artinya terus menerus hidup. Emang ada orang terus menerus hidup? Ada enggak orang terus menerus hidup? Enggak mati dia, umurnya jalan terus. Ada enggak? Enggak ada. Nabi Isa aja yang kita yakini masih hidup sampai sekarang pun suatu saat juga nanti akan meninggal dunia. Malaikat Israel deh, nggak usah Nabi Isa. Malaikat Israel yang kerjaannya nyabut nyawanya orang, kata Nabi nanti juga dia bakal meninggal dunia. Tuh. Berarti ada enggak yang terus menerus hidup tuh? Enggak ada, kecuali Allah kan. Lah kok Allah kasih nama dia Yahya, yang artinya terus menerus hidup. Terus menerus hidup dalam arti kenangannya akan terus dibaca oleh orang, akan terus disebut ceritanya, seakan-akan orang itu ada terus bersama kita. Nabi Yahya udah zaman kapan meninggalnya, tapi hari ini kita masih sebut cerita soal Nabi Yahya. Kita masih sebut soal nanti pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya, seakan-akan seperti Nabi Yahyanya masih ada saat ini. Plus Nabi Yahya itu di dalam riwayat meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh Nabi Yahya sehingga dia wafat sebagai syahid. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu kira orang yang mati syahid itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Jadi Nabi Yahya semasa dia hidup jelas. Ketika dia wafat sebagai syahid, kata Allah, ini orang yang mati syahid statusnya tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan memang Nabi Yahya itu dalam keadaan terus menerus hidup. Karena dia syahid, ketika dia wafat pun kata Allah, jangan kamu bilang mati loh. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penamaan Yahya bagi Nabi Yahya karena yang ngasih Allah sesuai antara orang dengan namanya, ya. Beda kalau yang ngasih nama kita. Kalau ngasih nama kita tadi mungkin bisa meleset, ya. Apa sifatnya Nabi Yahya? Musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Apa kalimat ini? Nah, ada yang mengatakan kalimat yang dimaksud itu adalah kitab. Jadi kitab-kitab terdahulu yang dimaksud, karena kitab itu berisi tulisan-tulisan dan itu oleh orang Arab biasa disebut sebagai kalimat.
Ada yang mengatakan enggak, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa itu julukannya salah satunya kalimatullah, kemudian ruhullah. Apa maksudnya Nabi Isa kalimatullah? Kalimatnya Allah. Maksudnya Nabi Isa itu diciptakan hanya melalui firman Allah kun fayakun. Jadi maka mengandunglah Nabi Siti Maryam mengandung Nabi Isa. Jadi dia tercipta hanya dari ucapannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia disebut kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tercipta hanya menggunakan firman-Nya Allah, enggak melalui proses pernikahan dan lain sebagainya. Sehingga kata para ulama, Nabi Yahya adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Sama-sama nabi, tapi orang pertama yang membenarkan kenabiannya Nabi Isa itu adalah Nabi Yahya. Kata Allah, musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan menjadi orang yang mempercayai, membenarkan, beriman kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ada riwayat hadis dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad di antaranya, ketika Siti Maryam ketemu sama ibunya Nabi Yahya. Menurut sebagian ulama, ibunya Nabi Yahya jadi istrinya Nabi Zakaria, sama Siti Maryam ini kakak adik jadi. Nah, jadi Nabi Isa sama Nabi Yahya statusnya sepupu. Ya. Cuma Nabi Yahya lebih tua daripada Nabi Isa. Ada yang bilang setahun, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 3 bulan dan lain sebagainya. Tapi intinya Nabi Yahya itu lebih tua daripada Nabi Isa. Ketika ketemu, kata Nabi, dua orang ibu yang sama-sama sedang mengandung ini, Siti Maryam dan ibunya Nabi Yahya. Kata ibunya Nabi Yahya, kamu lihat enggak, saya ini ngandung loh. Kata Siti Maryam, iya saya juga lagi hamil. Kata ibunya, saya barusan merasakan anak yang dalam perut saya, yaitu Nabi Yahya, ini tadi dalam tanda kutip bersujud untuk anak yang ada di dalam perut kamu. Bersujud bukan sujud ibadah tapi ya, maksudnya adalah sujud penghormatan. Menunjukkan bahwa Nabi Zakaria bahkan dari dalam kandungan ibunya pun belum lahir, dia sudah membenarkan bahwa Isa ini adalah kalimat dari Allah, nanti akan jadi nabinya Allah dan lain sebagainya. Makanya orang pertama yang membenarkan Nabi Isa itu adalah Nabi Yahya alaihis salam. Itu sifat pertama Nabi Yahya itu yang disebutkan dalam ayat ini. Nanti di ayat-ayat lain ada juga. Musaddiqan bi kalimatin minallah, satu. Wa sayyidan, dan dia adalah sayyid. Sayyid itu artinya kalau bahasa Indonesia pemimpin. Pemimpin apa dia? Dia pemimpin di dalam kaumnya, pemimpin di dalam kebaikan, pemimpin bagi orang-orang yang beriman di masa itu. Tapi kapan orang itu bisa dapat label sayyid? Orang itu bisa dipanggil ini pemimpin kami, tuan kami. Kapan dia dapat label itu? Nah, dia harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya misalnya harus punya pengikut dia. Kalau nggak punya pengikut masa dipanggil pemimpin? Nggak ada. Dia harus punya pengikut, satu. Dan yang kedua, dia harus punya kesabaran ekstra, itu sayyid. Jadi di dalam salah satu pengertian sayyid itu adalah orang yang tidak mudah terpancing emosinya. Tuh. Kemudian sayyid itu adalah orang yang pemaaf. Dia lebih banyak memaafkan daripada menghukum, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Kemudian sayyid itu dia harus jadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dia harus jadi orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik kesolehannya dan lain sebagainya. Dan itu semuanya ada pada dirinya Nabi Yahya. Allah yang kasih label nih ya, sayyidan. Ini anaknya belum ada ya. Ini baru kabar gembira dari Allah nih. Ini terjadi pembuahan aja belum. Tapi sama Allah dikasih tahu, nih anak kamu minta anak yang berkualitas kan tadi, saya kasih. Dia beriman. Kemudian dia seorang pemimpin, artinya dia bisa mengatur emosinya. Artinya dia akan punya tanggung jawab. Artinya dia tidak mudah terprovokasi, dia pemaaf, dia begini disebutkan oleh Allah. Sifat berikutnya wahasuron.
Hasuran itu artinya orang yang mampu menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari gemerlapnya dunia. Dengan kata lain, Allah mau katakan Nabi Zakaria ini orang yang zuhud, sederhana, tidak mudah tertarik oleh gemerlap dunia, tipuan dunia dan lain sebagainya. Jadi dia orang yang mampu menahan diri. Terus menahan diri dari apa? Nabi Zakaria ini enggak menikah dia. Jadi Nabi Zakaria menahan dirinya dia untuk tidak menikah. Bukan karena tidak normal tapi. Nah, ada kalau kita nanti baca sebagian tafsir, makanya kita pintar-pintar juga kalau pilih tafsirnya. Ada sebagian tafsir itu yang suka menukil dari cerita-ceritanya Israiliyat, cerita-ceritanya orang ahlul kitab. Jadi kenapa Nabi Zakaria tidak menikah? Oh karena Nabi Zakaria ada sakit itu. Nabi Yahya itu ada sakit. Oh sakit apa? Oh Nabi Yahya itu impoten katanya. Makanya dia tidak menikah. Oh enggak, Nabi Yahya itu dia memang dia punya kelainan, dia tidak punya syahwat terhadap perempuan. Enggak. Kalau itu enggak jadi pujian dong sekarang. Saya tanya, ini ayat ini lagi muji Nabi Yahya atau enggak? Lagi muji Nabi Yahya kan? Ini orang yang akan beriman kepada Isa, seorang sayyid. Kan semuanya pujian yang disampaikan oleh Allah. Kalau sekarang di tengah-tengah pujian itu ada dan dia orang yang impoten misalnya. Pujian atau hinaan? Tidak nyambung sama ayatnya. Nah, berarti hasur di dalam ayat itu pujian juga dari Allah. Yang artinya Yahya normal. Semuanya normal. Dia punya ketertarikan sama perempuan. Dia punya syahwat terhadap perempuan. Tapi dia mampu menahan diri. Dia memilih untuk mengalahkan itu. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru jadi pujian sekarang. Zuhud dia sekarang. Zuhud dari mengikuti syahwat dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti ulama membahas ini sekarang. Berarti sebetulnya mana yang lebih baik? Menikah atau tidak menikah? Karena Nabi Yahya tidak menikah dipuji oleh Allah kan barusan. Wah hasuran, ini enggak menikah dia nih. Karena dia menahan syahwatnya dia mau fokus kepada ibadah. Dipuji oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad nikah. Nabi Muhammad terpuji juga enggak? Paling terpuji Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya yang paling bagus yang mana ini? Menikah seperti Nabi Muhammad atau tidak menikah seperti Nabi Yahya yang dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menikah lagi nanti urusan bapak-bapak ini itu tidak terpuji saya kira ya. Wah ini langsung mau tanya semua, mau protes semua nanti habis. Gini, kata ulama gini, kita ini lihat diri kita aja sendiri. Ada orang-orang yang misalnya dia mampu mengendalikan dirinya dia tidak butuh kepada menikah misalnya, dan dia ketika tidak menikah dia fokus terhadap kebaikan. Orang ini kalaupun dia memutuskan untuk tidak menikah, gak berdosa dia, gak ada masalah. Kenapa? Toh dengan tidak menikahnya dia, tidak ada resiko dia akan jatuh kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena dia mampu mengendalikan dirinya, dia kemudian fokus untuk beribadah kepada Allah. Orang kayak gini kalau gak menikah, aman. Seperti Nabi Yahya dia. Tapi kalau enggak, ini kalau saya enggak menikah, saya bisa-bisa terjerumus pada perzinaan ini. Saya enggak mungkin sabar dan lain sebagainya. Toh kalau saya enggak menikah juga saya bukan terus ibadahnya jadi bagus juga. Nah, orang kayak gini dianjurkan dia untuk menikah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi tinggal lihat keadaannya aja, karena dua keadaan itu sama-sama bagus, sama-sama baik, sama-sama bisa dipilih. Yang mau memilih jalannya Nabi Yahya silahkan, selama melakukan apa yang dilakukan Nabi Yahya tapi ya, beribadah, fokus kebaikan, enggak terus jajan sana sini dan lain sebagainya. Yang mau menikah ngikuti Nabi, bagus juga. Ya, karena mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi yang terpenting adalah ketika nanti kalau suatu saat kita membaca tafsir atau mendengar orang mengatakan Nabi Yahya itu tidak menikah karena ada sakit, ada kelainan dan lain sebagainya, itu semuanya tidak benar, ya, tidak benar.
Nah, cara membuktikan itu yang nggak benar paling gampang tadi. Ini ayat sedang memuji Nabi Yahya, kok tiba-tiba di tengahnya ada menyebutkan aibnya Nabi Yahya. Nah, dan para nabi itu dia tidak mempunyai aib-aib yang seperti itu. Contoh misalnya banyak kalau kita lihat di cerita-cerita Israiliyat itu, mereka kalau menceritakan nabi-nabi itu kayak nabi-nabi ini tidak ada harganya udah. Oh itu Nabi Musa itu begini, Nabi Isa itu begini, yang isinya semua kekurangannya para nabi. Kita harus tahu itu semua tidak benar. Ya, para nabi itu orang-orang yang sempurna, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang pertama, musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan jadi orang yang beriman kepada kalimatnya Allah, yaitu kepada Nabi Isa. Wa sayyidan, seorang pemimpin yang memenuhi semua kriteria tadi. Tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terbawa amarah, punya pengikut, baik dan lain sebagainya. Wa hasuron, dia orang yang zuhud, mampu menahan diri dari gemerlap dunia, kemudian tidak menikah dan lain sebagainya. Wa nabiyan minas sholihin. Dan dia juga adalah seorang nabi dan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sudah dikasih kabar gembira oleh Allah, permintaan kamu punya anak yang berkualitas untuk meneruskan nilai-nilai yang kamu bawa, saya kabulkan. Karena anak kamu setelah semua kebaikan yang dia punya, dia juga akan jadi seorang nabi. Wa nabiyan minas sholihin. Dia juga akan jadi seorang nabi dan tergolong dari orang-orang yang soleh. Ya. Ketika mendengar kabar gembira itu, Nabi Zakaria tentunya gembira dia. Namanya dapat kabar gembira, gembira kan dia. Nah, terkadang orang ketika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan dan itu di luar ekspektasinya dia biasanya bertanya-tanya, gimana kok bisa gitu? Itu yang terjadi kepada Nabi Zakaria. Kata Allah di dalam ayat berikutnya, qala, Zakaria berkata, Rabbi anna yakunu li ghulamun. Ya Allah, gimana caranya saya bisa dapat anak yang berkualitas itu? Jadi ghulam di dalam bahasa Arab salah satunya merujuk kepada seseorang yang berkualitas tadi, yang baik, yang akhlaknya bagus dan lain sebagainya. Karena Allah kan sudah sebutkan kualitas-kualitas baik yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Kata Nabi Zakaria, Rabbi anna yakunu li ghulamun. Ya Allah, gimana caranya saya kok bisa dapat anak seperti itu? Bukan karena ragu pertanyaannya, bukan karena merasa Allah tidak mampu melakukan itu, bukan. Tapi seperti kita katakan tadi, ini dia dapat yang bahkan melebihi dari ekspektasinya dia, sehingga dia muncul pertanyaan seperti itu. Bukan karena meragukan, masa sih ya Allah? Nah, dia yakin. Dia barusan lihat Allah dalam tanda kutip melanggar hukum sebab akibat itu kok. Kata dia, anna yakunu li ghulamun. Gimana saya kok bisa dapat anak seperti itu ya Allah? Wa qad balaghaniyal kibaru. Padahal usia tua sudah mencapai saya. Jadi bukan saya sudah mencapai usia tua. Nabi Zakaria bilangnya balaghaniyal kibaru. Usia tua sudah mencapai saya. Kata ulama, apa maksudnya? Ada enggak kita yang pengen tua? Ya, kita kalau bisa mau muda terus ya. Ini ada ini anti aging, anti penuaan dini, orang suntik ini, suntik itu dan lain sebagainya, facelift dan lain-lain. Semuanya pokoknya kalau bisa kita mau muda terus kalau bisa. Itu hal yang manusiawi. Tapi bisa enggak orang menghindari ketuaan itu? Enggak bisa. Jadi kita ini oleh Allah digambarkan kita kayak dikejar oleh ketuaan itu, dan pada akhirnya pasti dia berhasil nangkep kita. Mau kita melakukan apapun, pasti suatu saat usia tua itu akan mencapai kita juga, akan mendatangi kita juga. Makanya kata Nabi Zakaria, balaghaniyal kibaru, saya ini udah ketangkep nih sama usia tua ini. Karena kata riwayat Nabi Zakaria ketika berdoa, ada ulama bilang umurnya 120 tahun. Ada yang bilang 90 tahun. Walhasil usia yang sudah sangat tua. Wa mraati aqir, dan istri saya dia juga ada gangguan pada kandungannya. Dia
ada masalah di rahimnya dia sehingga dia tidak bisa punya anak. Ya, kalau bahasa kasarnya, ini istri saya nih mandul lah kiranya. Jadi ini kalau dua orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk punya anak. Tapi kamu kasih saya anak yang seperti itu kualitasnya. Gimana ini ya Allah? Ada ulama menafsirkan bilang yang dimaksud sama Nabi Zakaria gimana? Itu Nabi Zakaria tanya, ini dalam keadaan saya sama istri saya tua-tua gini nih ya Allah, kamu mau kasih anak? Atau kamu mau kembalikan kita jadi muda lagi dulu baru dikasih anak? Jadi juga bukan pertanyaan ragu, tapi pertanyaan memang tanya caranya gimana kamu mau kasih anak ke kita ini. Dalam kondisi kita tua seperti ini, dalam kondisi istri saya yang seperti itu atau enggak. Nah, tapi lihat Nabi Zakaria, ketika dia lama enggak punya anak, yang disalahkan pertama kali siapa? Suaminya dulu, dia dulu. Dia bilang, saya udah tua loh ya Allah. Baru dia nyebut istrinya, dan istri saya juga ada masalah loh ya Allah di kandungannya ini. Jadi dia nggak hanya menyalahkan itu kepada istrinya aja. Kalau seandainya Nabi Zakaria bilang, ya Allah gimana cara saya punya anak, wong istri saya mandul kok. Pede banget. Kan ada orang-orang sekarang kan begitu. Pokoknya begitu lama nggak punya anak, wah ini pasti istrinya yang bermasalah, ini pasti istrinya yang bermasalah. Lihat Nabi Zakaria tuh. Nabi Zakaria juga mengajukan dirinya dia, mungkin saya bagian dari masalah ini nih. Karena saya juga usianya udah tua, istri saya pun ada masalah dan lain sebagainya. Nah jadi ini bagian dari akhlak ya, bagian dari akhlak, bagian dari adab. Kita jangan merasa semua itu salahnya orang lain, bisa jadi kita juga punya andil juga dalam kesalahan itu dan lain sebagainya. Terus kata Nabi Zakaria tadi, balaghoniyal kibaru wa mraati aqir. Saya ini sudah ditemui, sudah sampai kepada saya usia tua dan istri saya ada masalah. Jadi kita bilang yang pertama itu menunjukkan akhlak adabnya Nabi Zakaria. Dia mengajukan dirinya dia dulu yang mungkin bermasalah dan lain sebagainya. Plus ada ulama mengatakan gini, ini Nabi Zakaria ini kan minta anak yang berkualitas. Kemudian oleh Allah disebutkan kualitas-kualitas baik yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu bilang, ya Allah saya ini sudah tua, istri saya pun sudah tua juga. Karena istrinya ada yang bilang umurnya 98 saat itu. Nah sekarang saya mau tanya, kehamilan di usia tua beresiko atau enggak? Beresiko. Beresiko terhadap ibunya dan beresiko terhadap anaknya juga. Yang pertama, kualitas spermanya pasti tidak bagus dan itu punya pengaruh kepada kualitas kandungannya. Plus rahimnya di usia setua itu juga sudah menurun pasti kualitasnya dan itu juga punya pengaruh kepada anaknya. Kata Nabi Zakaria, ya Allah saya mintanya bukan anak sembarang anak loh ini. Yang saya minta anak yang berkualitas loh. Tapi kalau keadaannya kayak saya setua ini, itu sperma saya pasti kualitasnya udah nggak bagus. Istri saya setua itu juga pasti kualitasnya sudah nggak bagus. Apa iya ini dapat anak seperti itu? Kata Nabi Zakaria. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Tadi kita bilang ada yang menafsirkan itu pertanyaan Nabi Zakaria gini, ya Allah dalam kondisi tua-tua gini kita mau dapat anak atau kita dibikin muda lagi? Kata Allah, qala, Allah berkata, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Kadzalika, seperti itu. Maksudnya kamu dalam keadaan tua-tua gini saya kasih anak, seperti itu kamu. Kenapa? Karena sekali lagi Allah mengatur sebab akibat, tapi Allah tidak diatur oleh sebab akibat. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Kamu dalam kondisi seperti ini yang kamu sebut itu, yang kamu sudah tua, istri kamu sudah tua, ada masalah dan lain sebagainya, dalam kondisi itu Allah akan kasih kamu anak dengan kualitas sebagus Nabi Yahya tadi, karena Allah itu maha melakukan apa yang dia kehendaki. Sekali lagi, Allah tidak diatur oleh sebab akibat, enggak diatur oleh sebab akibat ya. Jadi dalam kondisi seperti itu. Nah,
Nabi Zakaria ketika mendapatkan kabar gembira itu dan dia yakin bahwa dia pasti akan terjadi karena itu kabar gembira dari Allah. Kemudian Nabi Zakaria melanjutkan, qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, kasih saya tanda. Tanda apa ini? Tanda kalau istri saya sudah mulai mengandung. Kenapa minta tanda? Apa enggak yakin Nabi Zakaria? Ini Nabi nggak mungkin nggak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nggak percaya sama kabar gembira dari Allah? Apa Nabi Zakaria itu masih ragu dengan informasi yang Allah sampaikan melalui malaikat tadi? Kok sampai minta tanda segala? Rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, wahai Tuhanku, kasih saya tanda bahwa istri saya sudah mulai mengandung Yahya ini. Mau ngapain Nabi Zakaria minta tanda? Mau bersyukur. Nah, ini dapat hadiah dari Allah. Kasarnya bukan pada waktunya ini. Seperti Siti Maryam dapat buah lagi nggak musim. Ini Nabi Zakaria dapat anak udah nggak musimnya dia punya anak. Seperti buahnya Siti Maryam kan? Ini udah nggak musimnya Nabi Zakaria punya anak, tapi dikasih anak sama Allah. Wah, ini hadiah besar dan sudah ditunggu-tunggu sama Nabi Zakaria. Dia kepingin bersyukur dari detik pertama nikmat itu datang dari Allah. Dia nggak mau nanti-nanti bersyukur, nggak mau nunggu lihat, oh iya benar ini perutnya istri saya sudah membesar berarti hamil baru bersyukur, nggak mau. Karena ini nikmat besar, disyukurinya juga harus dengan syukur yang luar biasa. Maka Nabi Zakaria minta tanda dari Allah kalau sudah terjadi pembuahan di dalam rahim istrinya. Jadi dari saat pertama Nabi Zakaria udah mau mensyukuri keberadaan Nabi Yahya di dalam kandungan istrinya. Rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, kasih saya tanda. Kata Allah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya kalau istri kamu udah mulai mengandung, kamu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari illa ramza, kecuali cuman pakai isyarat. Ada sebagian ulama bilang yang dimaksud tidak bisa bicara itu Nabi Zakaria jadi nggak kepengen ngomong sama orang, jadi hilang seleranya untuk bicara. Tapi kalau kayak gitu nggak jadi tanda dong. Ya, kita juga kalau lagi bad mood juga males ngomong sama orang. Iya kan, hal wajar kan. Orang sakit gigi males nggak ngomong sama orang? Males pasti ngomong sama orang. Artinya manusia biasa punya dia waktu-waktu, momen-momen di mana dia malas ngomong sama orang, dan itu nggak menjadi tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang dimaksud kamu tidak berbicara kepada orang itu oleh Allah dibuat nggak bisa ngomong Nabi Zakaria. Jadi kalau kamu suatu saat kamu tiba-tiba nggak bisa ngomong sama orang 3 hari, berarti istri kamu sudah mulai mengandung Yahya sekarang. Nah, tuh. Thalathata ayyamin illa ramza. Jadi kalau kamu mau komunikasi sama orang, kamu pakai isyarat. Memanggil orang, mau nyuruh duduk, nyuruh keluar. Tapi ngomong maju enggak bisa. Sama Allah dibuat tidak bisa. Jadi pakai isyarat-isyarat gitu aja ya. Mau minum misalnya. Mau makan. Ini contoh aja, bukan Nabi Zakaria minta makan, minta minum gini-gini, enggak loh ya, contoh isyarat. Tapi bicara enggak bisa. Kalau kamu sudah mulai enggak bisa bicara 3 hari, berarti istri kamu sudah mulai mengandung Yahya itu berarti. Jadi memang dibuat oleh Allah tidak bisa bicara, bukan kehilangan selera untuk bicara, bukan. Karena kalau orang normal bisa bicara gini, tiba-tiba dia nggak bisa bicara, ini tanda dari Allah nih berarti. Sakit nggak? Enggak sakit. Kondisi Nabi Zakaria normal, cuman nggak bisa bicara. Plus, ya, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan ingatlah Tuhan kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu petang dan pagi. Kata ulama, Nabi Zakaria nggak bisa ngomong apapun kecuali zikir sama Allah. Jadi nggak bisa keluar ucapan apa-apa dari mulutnya kecuali kalau zikir bisa ngomong dia sekarang. Nah, kalau kamu udah mengalami 3 hari nggak bisa ngomong, bisanya cuman zikir, itu berarti istri kamu sekarang udah mengandung Yahya. Nah sekarang kalau orang nggak bisa ngomong tapi bisa berzikir, ini baru jadi tanda sekarang nih.
Tapi kalau orang cuman kehilangan, males ngomong, kehilangan, nah ini nggak tanda, belum tanda. Ini sehat, nggak sakit, nggak ada kejadian apa-apa. Tiba-tiba nggak bisa ngomong 3 hari, tapi kalau zikir bisa. Ini tanda. Nah, berarti kalau kamu udah mengalami itu, kamu berarti sekarang istri kamu mengandung Yahya. Lihat Nabi Zakaria gimana dia menghargai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan minta tanda bukan karena keraguannya kepada Allah, tapi karena dia pengen untuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sejak hari pertama kenikmatan itu datang. Gak kepingin ada satu waktu pun yang terlewatkan untuk dia mensyukuri kenikmatan Allah. Satu. Yang kedua, salah satu cara mensyukuri kenikmatan Allah berarti adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Zakaria ini kan mau bersyukur nih. Sama Allah dikasih cara bersyukur. Caranya gimana? Kamu gak bisa ngomong kecuali zikir. Kamu gak bisa ngomong kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu termasuk cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau yang disyukuri misalnya nikmat lisan. Nih, kita bisa bicara. Nah, salah satu mensyukuri nikmat bicara ya dipakai bicara yang baik, termasuk diantaranya berzikir dan lain-lain. Tuh. Plus juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Zakaria, dan itu berlaku untuk kita semuanya, supaya mengingat Allah di setiap waktu. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu petang dan waktu pagi. Maksudnya bukan cuman berarti kalau siang enggak usah berzikir, enggak. Itu cuman simbol aja. Maksudnya di awal hari, di ujung hari, ya tengah-tengahnya semua juga dipakai untuk berzikir. Sama kayak kita ngomong gini, Allah adalah penguasa barat dan timur. Lah utara selatan? Sama, barat dan timur cuman sekedar simbol aja, simbol. Ini menguasai barat dan timur, ya otomatis utara selatan juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan Nabi Zakaria dan memerintahkan kita juga untuk selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi pada kita untuk berbuat baik, cara mensyukurinya adalah dengan mengerjakan kebaikan itu. Makanya ketika Nabi SAW dikasih kabar gembira oleh Allah, Muhammad, kamu ini nggak punya dosa sama sekali. Tapi Nabi sholat malam sampai kakinya pecah-pecah dan lain sebagainya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ngapain? Kamu kan udah dijamin nggak punya dosa. Gak usahlah terlalu sholat begini. Itu kalau kita kan mungkin gitu ya. Kalau misalnya kita dapat jaminan, kamu udah semua dosa kamu yang dulu yang akan datang pasti diampuni. Wah, nyantai kita. Kenapa? Lah udah diampuni kok ngapain ngoyo-ngoyo ibadah. Tapi Nabi enggak. Nabi dapat jaminan seperti itu, malah Nabi ibadahnya tambah getol. Ditanya sama Siti Aisyah, ngapain ya Rasulullah? Kata Nabi, afala akunu abdan syakur. Apa enggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadahnya Nabi itu salah satu ekspresi syukurnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita geser sedikit bahas soal syukur, karena Nabi Zakaria tadi bersyukur, kata ulama syukur itu punya 3 komponen setidaknya. Supaya syukur kita itu jadi syukur yang sempurna, itu harus punya 3 komponen ini. Yang pertama, syukur dengan hati. Apa syukur dengan hati itu? Syukur dengan hati adalah kita menyadari, mengakui bahwa semua kenikmatan yang kita terima memang murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hasil kerja keras kita, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, enggak. Tapi murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat apapun yang kamu terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menyadari itu, enggak lagi kita merasa ini karena saya hebat nih saya dapat gini, ini karena saya pinter nih saya dapat gini. Kalau kita sudah bisa menghilangkan ini karena saya gini makanya gini, itu udah syukur hati, itu satu. Ya. Yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan tadi itu kita
mengucapkan alhamdulillah, banyak memuji Allah, berzikir dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang paling penting ini adalah bersyukur dengan anggota badan. Atau gampangnya memanfaatkan semua potensi kenikmatan yang Allah kasih sesuai dengan fungsinya. Tuh. Kalau kita udah bisa memanfaatkan semua yang Allah kasih sesuai dengan fungsinya, berarti kita sekarang udah bersyukur kepada Allah. Saya tanya misal, mata itu fungsinya apa? Mata melihat. Salah. Fungsinya mata. Mata fungsinya apa? Melihat. Semua setuju mata fungsinya melihat. Salah. Fungsinya telinga? Salah. Fungsinya lisan? Bicara? Salah. Fungsi mata, apa fungsi mata? Kalau kita bilang fungsinya mata melihat, apakah itu fungsi mata yang dikehendaki Allah? Kalau saya lihat video porno, ngelihat enggak saya? Apakah saya sudah melaksanakan fungsi mata yang dikehendaki Allah atau belum? Belum. Jadi fungsi mata yang diciptakan Allah untuk lihat yang baik. Fungsi telinga untuk dengar yang baik. Lisan untuk bicara yang baik. Karena kalau saya ghibah, bicara juga saya. Ya kan? Kalau saya dengar orang lagi menggunjing, mendengar juga saya. Tapi itu bukan itu tujuan Allah menciptakan mata, bukan itu tujuan Allah menciptakan telinga dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah bisa menggunakan kenikmatan yang Allah kasih sesuai dengan tujuan penciptaannya, fungsi penciptaannya, saat itu kita udah bersyukur. Mata dipakai lihat yang baik, dipakai baca Al-Quran, dipakai baca buku-buku yang bermanfaat, dipakai lihat wajahnya orang tua dengan penuh kasih sayang, dilihat wajahnya orang mukmin dengan pandangan rahmat, lihat wajahnya orang-orang soleh. Ini udah mensyukuri nikmat mata nih. Lisannya digunakan untuk berzikir, digunakan untuk bicara yang baik, digunakan untuk saling memberi nasihat dan lain sebagainya. Berarti udah mensyukuri nikmat lisan. Telinganya dipakai dengarkan nasihat, dipakai dengarkan ucapan-ucapan yang baik, ilmu dan lain-lain. Berarti udah mensyukuri nikmat ilmu. Kalau tiga ini terpenuhi, syukur hati, syukur lisan, sama syukur dengan anggota badan dengan perbuatan tadi, berarti sekarang syukur kita udah jadi syukur yang sempurna. Dan itu berlaku untuk semua nikmat. Kesehatan, kalau kita manfaatkan kesehatannya untuk ibadah, kerja yang halal, untuk cari ilmu, kita mensyukuri nikmat sehat. Dikasih harta, hartanya dipakai untuk memenuhi kewajiban, untuk bantu orang, untuk nolong hajatnya orang, berarti kita udah mensyukuri nikmat harta dan begitu seterusnya. Nah, tinggal kita sekarang berarti ngikuti nih Nabi Zakaria tadi nih, gimana dia menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala bahkan dari detik pertama kemunculannya, dan cara mensyukurinya adalah dengan cara-cara yang tadi udah kita sebutkan. Dan sekali lagi cerita Siti Maryam yang kemarin, kemudian Nabi Zakaria saat ini, dan Siti Maryam yang masih akan kita bahas juga, seharusnya menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha kuasa, maha mampu melakukan apapun yang Allah mau. Allah tidak terbatasi kekuasaannya oleh apapun. Allah yang menciptakan sebab akibat, tapi Allah tidak terikat dengan sebab akibat. Berarti kita jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai putus harapan kepada Allah. Tuh Nabi Zakaria di usia yang seperti itu pun dia nggak putus harapannya kepada Allah, karena dia tahu Allah maha mampu, Allah maha kuasa. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan di ayat surah Al-Imran ayat 38 sampai dengan ayat 41. Kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa disampaikan. Saya utamakan bagi yang hadir di Bujak. Ada yang mau bertanya, Ibu-ibu?
Ada? Belum. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk tanya jawab ya. Dari tadi kalau kami perhatikan ya, itu banyak bersyukur dan doanya. Lalu yang kami tanyakan adalah masalah doa ini. Kadang orang itu berdoa tapi doanya itu kok itu belum terkabul ya. Padahal kalau tadi itu Nabi Zakaria itu berdoa mohon keturunan itu dalam usia tua nih. Itu kan berarti doa itu tidak bisa kita ukur dari kita sendiri. Dalam arti kemampuan Allah itu tidak terbatas gitu ya. Nah sekarang kalau kita itu berdoa, kok berdoanya itu belum terkabul, itu bahkan tidak terkabul di dunia, itu bagaimana untuk yang seperti pahalanya itu gimana? Mohon keterangannya. Saya mau tanya dulu, kita berdoa itu buat apa sih? Doa itu fungsinya apa? Itu bukan fungsi terus ya. Ibadah. Doa itu apa fungsinya? Memohon. Doa itu fungsinya mengekspresikan kebutuhan kita kepada Allah. Itu doa. Makanya kata Nabi, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kenapa doa intinya ibadah? Karena ibadah itu ekspresi kita, penghambaan kita kepada Allah. Ekspresi kita nggak mampu, ekspresi kita butuh. Ekspresi penghambaan paling jelas itu ada pada doa. Jadi seharusnya mindsetnya ketika berdoa itu bukan lagi mindsetnya bukan mengarah pada pengabulan dulu sebetulnya, tapi mengarah pada ini adalah cara saya beribadah kepada Allah. Ini adalah cara saya menunjukkan saya butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh. Ada syair, dan itu saya kira cukup ma'ruf lah ya, cukup masyhur. Syairnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata beliau, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Kata dia, ya Allah, sebetulnya ilmu kamu kan cukup kan? Allah itu tahu enggak hajat kita? Perlu enggak kita ngomong panjang lebar sama Allah, ya Allah saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Emang Allah enggak tahu sampai kita jelasin panjang lebar? Tahu enggak? Tahu. Maka Allah ada qad kafani ilmu rabbi. Pengetahuannya Allah soal saya dan kebutuhan saya cukup sebetulnya. Terus ngapain saya berdoa? Fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Tapi doa saya itu adalah ekspresi penghambaan saya kepada Allah. Semakin kita nyebut hajat kita semakin banyak, semakin panjang, semakin menunjukkan kita nggak punya apa-apa. Semakin bagus. Jadi yang pertama, doa itu tujuannya menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonusnya dikabulkan. Itu. Bonusnya dikabulkan. Oke. Sekarang kita masuk soal doa dikabulkan. Gimana sih cara Allah ngabulkan doa? Antara Allah sama kita, yang lebih tahu kemaslahatan kita siapa? Berarti yang kita minta sudah pasti baik untuk kita atau belum? Belum. Karena itu baik dalam pandangan kita saat ini, kan gitu ya. Tapi apakah memang itu yang terbaik buat kita? Belum tentu. Yang tahu apa yang pasti baik buat kita itu adalah Allah. Oke.
berarti Allah lebih ngerti kemaslahatan kita dibanding diri kita sendiri. Berarti ada enggak kemungkinan kita berdoa minta sesuatu yang sebetulnya buruk buat kita? Bisa jadi kan? Kalau itu dikabulkan gimana sekarang? Buruk. Bahaya. Yang kayak gitu sama Allah nggak dikabulin. Sama Allah diganti yang lebih baik. Oh, ini mintanya apa sih? Oh, minta mobil umpama ini ya, Pajero misalnya. Padahal Allah tahu ini bayar pajaknya nggak kuat nih. Diganti yang lain gitu loh ya. Nah, contoh aja, contoh. Tapi artinya kita ini ketika berdoa kita menganggap itu yang baik buat kita, dan itu tidak salah juga karena pengetahuan kita segitu. Tapi Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Sehingga terkadang doa kita yang kita anggap baik sebetulnya nggak baik, itu nggak dikasih sama Allah, dikasih yang lebih baik. Terkadang ditunda, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah berdakwah ke Taif kan? Ya. Di awal-awal masih di Mekah, ini belum hijrah. Nabi ketika nggak diterima di Mekah, Nabi ke Taif berharap orang-orang Taif mau menerima dakwahnya Nabi. Ternyata sampai di sana malah dilempari batu, diusir dan lain sebagainya. Tapi Nabi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nanti dari mereka ada yang beriman sama kamu. Terkabul nggak doa Nabi itu? Terkabul, tapi belasan tahun kemudian baru terkabul. Artinya terkabul, tapi waktunya yang tahu kapan yang tepat juga. Kita pengennya sekarang. Padahal belum tentu sekarang itu juga baik buat kita. Nah, bisa jadi nggak dikabulkan di dunia, tapi disimpan untuk di akhirat. Jadi doanya dikonversi jadi pahala sama Allah. Sehingga kata Nabi, nanti ada orang-orang yang heran, ini pahala sebanyak ini dari mana? Kata Allah, ini doa-doa kamu yang saya belum kabulkan di dunia, saya konversi jadi pahala di sini. Sehingga kata Nabi, ada orang yang berharap, coba dulu doa saya semuanya nggak usah dikabulin aja, mending jadi pahala begini, kan selamat di akhirat jadinya. Ada yang begitu. Tapi intinya kembali lagi ke awal, doa itu adalah cara kita mengekspresikan penghambaan kita kepada Allah. Bonusnya adalah dikabulkan. Dikabulkannya pun sesuai dengan pengetahuannya Allah terhadap kemaslahatan kita, bukan pengetahuan kita mengenai kemaslahatan kita. Maka ada satu hadis, hadis qudsi, ya, di mana Allah bilang, ada hamba-hambaku yang saya kasih kaya. Kalau dia kaya, imannya terjaga dia. Tapi kalau saya kasih miskin, bisa kafir dia. Makanya saya kasih kaya. Tapi ada hamba-hambaku yang kalau saya kasih kaya, malah kafir dia. Makanya saya bikin hidupnya pas-pasan lah. Ya, pas mau umroh ada, pas mau haji ada, pas mau jalan-jalan ada, pas-pasan aja. Hidup. Karena kalau ini kaya banget, ini tergelincir dia justru. Padahal kalau kita mikirnya, oh ya mending jadi orang kaya. Oh ternyata kaya nggak cocok buat potongan kita misalnya. Kita cocoknya yang pas-pasan dan tidak. Pas mau beli mobil ada, pas mau beli motor ada, mau renovasi rumah pas ada, pas-pasan aja. Jadi kembali lagi. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, ketika Allah membahas soal doa ya, Allah nyuruh kita berdoa dan lain sebagainya. Tapi di ujungnya itu Allah bilang, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Mereka juga suruh jawab dong seruan saya. Mereka juga suruh jalankan perintah saya dong. Wal yu'minu bi. Dan mereka suruh percaya sama saya, kata Allah. Percaya bahwa kalaupun doa kita sekarang belum terkabul, berarti Allah punya rencana lebih baik. Oh, kalau ternyata terkabulnya berbeda dengan yang kita minta, berarti yang itu yang terbaik buat kita. Itu namanya percaya sama Allah. Itu aja. Lumayan dikonversi jadi pahala banyak-banyak tadi. Ya, kalau mau. Kalau maunya terkabul semua juga, amin insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Habib atas nasihatnya. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Ji, monggo silakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan di sini tadi kan satu niat itu ada banyak kebaikan Habib. Jadi bagaimana agar kita itu berniat setiap waktu kita itu menjadi berkah gitu? Ada nggak niatnya? Itu yang pertama. Kemudian setelah berniat kita berdoa gitu. Doanya seperti apa agar setiap waktu kita itu menjadi berkah gitu? Terima kasih. Nih, ada ya guru dari guru-guru kita lah waktu kita masih di Tarim sana, namanya Habib Sa'ad Al-Idrus. Dia nulis kitab, judulnya Kitab Niat. Sudah diterjemahkan saya kira, dan itu bagus. Karena kalau kita suruh mikir niat sendiri mungkin susah ya. Nah, ini beliau nulis sekian banyak niat untuk sekian banyak aktivitas kita. Contoh, kita waktu pakai jam tangan niatnya apa? Tidak kepikiran mungkin ya. Pakai jam tangan, pakai aja. Itu sama beliau ditulis niat pakai jam tangan 1, 2, 3, 4. Kita waktu misalnya jalan-jalan ke mall, niatnya apa? Cuci mata, refreshing. Itu niat jalan-jalan 1, 2, 3, 4. Minum jus, kita beli jus misalnya, jus alpukat kemudian. Ini niatnya apa nih minum jus alpukat? Siapa yang kepikiran orang suruh niat minum jus? Udah haus minum aja, kita kan gitu. Tapi niat minum jus 1, 2, 3, 4. Semuanya dari situ. Judulnya Kitab Niat. Isinya niat ini, niat ketika jenguk orang ke rumah sakit, niat ini, niat masuk ke toko buku. Soalnya kita hobinya ke Gramedia misalnya. Apa tuh niatnya masuk Gramedia tuh? Cari diskonan, cari ini. Ada banyak nanti niatnya di sini. Niat beli mobil, niat beli motor, semuanya ada. Hampir semua banyak di situ ada di situ. Itu membantu, itu juga bisa membantu. Atau kita juga bisa ya bikin niat-niat dari diri kita sendiri. Plus nanti di ujungnya, ini yang diajarkan para ulama juga, nanti di ujungnya kita kaitkan niat kita dengan niatnya orang-orang soleh. Misal, saya nggak tahu nih, ini niatnya minum jus ini apa ya? Karena belum beli buku itu misalnya. Apa ya niatnya ini ya? Ya Allah, saya niat seperti yang diniatkan orang-orang soleh ketika mereka melakukan ini. Bisa. Itu diambil dari mana tuh dalilnya? Ada doa yang mengatakan, ya Allah, saya meminta semua kebaikan yang diminta oleh Nabi kamu Muhammad. Jadi kita menggantungkan doa kita dengan doanya Nabi. Niat juga bisa begitu. Saya pakai baju misalnya, apa nih niatnya pakai bajunya? Gak kepikiran, atau cuma kepikiran 1, 2, 3 niat. Selebihnya, dan saya niat sebagaimana yang diniatkan Nabi, diniatkan orang-orang soleh ketika mereka melakukan kegiatan ini. Itu bisa ya. Setelah itu doanya tadi doa secara umum aja. Misalnya biasa doa yang diajarkan itu supaya kita selalu dibimbing oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Itu misalnya Allahumma ya man a'ana ahlal khairil khair wa waffaqahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Itu bisa nanti minta Mas Sigit menuliskan nanti. Tapi itu doa udah masyhur. Allahumma ya man a'anta ahlal khair lil khair, Allahumma ya man waffaqta ahlal khairi lil khairi wa a'antahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, sebagaimana kamu memberi taufik orang-orang baik untuk berbuat baik dan kamu menolong mereka melakukan itu, beri saya juga taufik untuk berbuat baik dan tolong saya untuk melakukan kebaikan itu. Itu bisa dibaca itu juga ya. Atau secara umum minta taufik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baca zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Misalnya ada wirdul latif itu misalnya dibaca di pagi hari, itu kan juga meminta keberkahan juga. Misalnya ada satu potongan doanya, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi syarri ma. Itu kan juga minta kebaikan di hari ini, kebaikan kemarin, kebaikan besok dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu juga
kita baca membantu untuk hari-hari kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ini saya bacakan pertanyaan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya terkait dengan tadi tempat dan waktu yang berkah. Ciri-ciri tempat yang diberkahi itu apa aja ya Habib? Dan kemudian waktu yang diberkahi juga tanda-tandanya seperti apa? Mohon penjelasannya. Waktu yang berkah seperti yang kita sebut tadi. Waktu yang kita di dalamnya itu bisa melakukan banyak kebaikan, itu berarti waktu yang dapat berkah. Tapi sebaliknya, waktu yang kalau kita merasa terburu-buru, merasa ini kok cepat habis dan lain sebagainya, itu berarti tidak diberkahi waktunya. Kalau tempat yang diberkahi, tempat yang pernah dipakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Misal, oh ini dulu tempat pengajian misalnya, ini tempat majelis taklim, oh ini tempat dulu ada orang soleh di sini, ada walinya Allah di sini, ada kekasihnya Allah di sini. Tempat-tempat itu pasti jadi tempat-tempat yang penuh berkah. Sebaliknya, tempat-tempat yang pernah dimurkai oleh Allah. Nabi pernah ketika pulang dari satu perjalanan, kemudian mau istirahat, ya, kata Nabi, siapa nih yang mau jaga malam nih buat bangunin kita sholat subuh? Kata Bilal, saya ya Rasulullah. Singkat ceritanya, kesiangan semua sholat subuh. Karena Bilalnya ternyata ketiduran juga, nggak jadi bangunin subuh dia. Bilal kesiangan, sahabat kesiangan, Nabi semua kesiangan. Ketika kesiangan, Nabi kemudian pindah dari tempat itu, baru kemudian melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Oh, ternyata tempat itu adalah satu daerah yang dulu pernah dimurkai Allah di situ. Jadi ada efeknya juga. Ya, ini bukan cuma nggak ada berkahnya nih, ini berkah adabnya Allah di situ. Jadi nggak bagus juga efeknya. Juga ada tempat-tempat yang kata Nabi, kalau kamu lewat ke sini buru-buru pergi, kamu jangan ke situ dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tempat-tempat itu tempat Allah mengadab umat-umat terdahulu misalnya. Itu bekasnya juga masih ada di situ. Kita tinggal cari tempat-tempat yang dulu dipakai untuk kebaikan-kebaikan, masjid misalnya, itu udah pasti ada berkahnya tuh. Ya, kalau misalnya ke masjid, kalau bisa kita menyempatkan diri sholat di mihrabnya misalnya, itu juga ada anjuran juga. Kenapa? Ini mihrabnya misalnya dulu yang ngimamin orang-orang soleh nih, ada bekasnya di situ, ada keberkahannya yang masih tertinggal di situ. Jadi untuk cari tempat-tempat yang berkah, cari tempat-tempat yang di situ digunakan untuk kebaikan-kebaikan, pasti di situ ada berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, matur nuwun Habib atas penjelasannya. Kemudian lanjutannya, apakah tempat-tempat yang digunakan maksiat itu juga perlu dihindari Habib? Seperti kita kasih contoh tadi ya, itu juga harus dihindari karena di situ, kalaupun belum pernah turun azab di situ, tapi besar kemungkinannya Allah menurunkan hukuman di situ. Dan hukumannya Allah kalau datang itu nggak lihat orang baik, nggak lihat orang buruk. Semua yang ada di lokasi itu kena semua. Cuman beda status saja. Ya, kalau yang baik kena itu, ya nanti itu jadi rahmat, jadi penghapus dosa dan lain sebagainya. Tapi ketika datang nggak terus semuanya yang baik-baik selamat, nggak juga. Kata Allah dalam Al-Quran, dan takutlah kamu kepada azabnya Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Ini yang baik-baik juga bisa kena, cuma beda status saja. Nah, kita jangan ke tempat-tempat itu. Belum juga ada hadis qudsi. Sini ada kajian risalah muawalah ya. Nah, itu nanti sampai di bagian ini. Ada hadis qudsi di mana Allah bilang, sampaikan kepada hamba-hambaku, jangan masuk ke tempatnya musuh-musuhku, jangan pakai pakaian seperti musuhku, jangan pokoknya jangan meniru musuh-musuhnya Allah. Kenapa? Nanti lama-lama jadi mirip kayak musuhnya Allah. Nanti lama-lama dihukum juga seperti musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau bisa janganlah masuk ke tempat-tempat yang seperti itu. Ya, kita masuk ke tempat-tempat yang baik, ikuti kebiasaan-kebiasaan yang baik, supaya kita juga dapat kebaikan-kebaikannya. Gitu.
Baik, jazakumullah khairan Habib atas penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu, kesempatan terakhir. Ji, monggo. Ustadz, bagaimana caranya kita berdoa supaya tidak salah doa, misalnya terhindar dari efek samping dari doa yang salah itu? Kata Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang yang meminta keburukan seperti dia meminta kebaikan. Artinya ada doa yang udah jelas salah. Misal, ya Allah, kasihlah saya kesempatan buat bermaksiat sekali aja. Itu kan jelas salah tuh. Apa itu? Doa keburukan seakan-akan dia meminta kebaikan. Atau doa yang urusannya mutus silaturahmi misalnya. Nggak boleh juga. Tapi selama doanya bentuknya baik, nggak ada masalah. Ya. Dan setiap kali kita berdoa ini yang penting sebetulnya. Karena isi doanya selama bukan kemaksiatan itu aman-aman aja. Tapi yang penting itu di belakangnya. Di belakangnya tambah ma'al lutuf wal afiyah. Ma'al lutuf wal afiyah. Apa artinya? Ma'al lutuf, ya Allah, kabulkanlah doa saya ini ma'al lutuf, dengan kelembutan, wal afiyah, dan kesejahteraan. Itu penting. Saya kasih contoh. Dan ini contoh disebutkan di kitab-kitab ini ya. Ada orang udah capek kerja dia. Capek. Saya bilang, ya Allah, saya pengen makan setiap hari, sehari 2 kali, tapi saya nggak usah kerja ya Allah, katanya dia. Dan terkabul, masuk penjara. Nah, kenapa? Karena nggak pakai ma'alutuf. Terkabul doanya, tapi masuk penjara. Ada, ya Allah, saya kepengen uang 2 miliar. Dikabulkan sama Allah, anaknya kecelakaan, asuransinya cair. Karena tidak pakai ma'alutuf. Jadi berdoa selama konten doanya itu, isi doanya itu baik, bukan kemaksiatan, silahkan aja. Berdoa silahkan. Tapi yang penting ujungnya dikasih itu. Kalau mau jelas doa yang pasti bagus, doanya para nabi, doanya para ulama. Itu kata-katanya sudah dipilih oleh nabi, oleh orang-orang soleh, sehingga isi doanya itu pasti sesuatu yang baik. Dan kalau mau berdoa untuk urusan dunia sangat boleh, tapi yang diprioritaskan urusan akhirat dulu. Ketika kita minta sama Allah, ya Allah kasih saya taufik untuk berbuat baik, bersihkan hati saya, perbaiki akhlak saya, baru setelah itu kasih saya rezeki yang luas, saya mau naik jabatan ya Allah, saya mau begini, itu urusan silahkan aja, tidak ada masalah. Tapi urutannya itu kalau bisa akhirat dulu baru dunia. Yang jelas selama isinya bukan kemaksiatan, silahkan aja berdoa apa aja bebas. Tapi tambahi di belakangnya tadi itu ya, ma'al lutuf wal afiyah. Tuh. Itu aja. Selebihnya doa silahkan. Doa itu pokoknya bentuk penghambaan kita kepada Allah. Minta apa aja sama Allah. Yang penting yakin, yang penting sangka baik sama Allah. Itu udah jadi sesuatu yang sangat baik ya, karena menunjukkan kita butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Habib atas nasihat dan penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara. Mungkin ada penjelasan atau kesimpulan dari Habib, dan juga mohon doa untuk menutup majelis ini Habib. Kesimpulan sudah cukup lah ya. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma tub 'alaina taubatan nasuha wa zakkina biha jisman wa qalban wa ruha. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin dunya wa kulla mahammin khalq yamilu bina ila ma'siyatika wa yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina ma'rifatika al-khassah wa muhabbatika al-khalisah. Rabbana
Baik Habib, jazakumullah khairan Habib atas ilmunya dan juga doa yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita dan memberikan rahmat kepada kita berupa pemahaman atas ilmu yang disampaikan, dan semoga ilmu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa yang ada di kertas yang dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahdil qudri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya'a ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa qirra bi ridha minkal uyun wa qadi anna Rabbana kulla duyun qabla anta ta'tiyana ruslul manun wa fir ustur anta akramu man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa, wa alal alil kirami syuhrafa wa alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aftaraqna wa annana astarahna ala ladha ashrafna, fatub alaina taubah taghsilu kulla khawbah, wastur lanal awrati wa aminir rawati, wa fir liwalidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'. Amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli, nahdha bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tassyuhbi, walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.